Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih sehat, kita masih ada. Itu karena berkat kemurahan Tuhan. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh ada karena Tuhan senantiasa ada bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan serta hari yang indah di pagi hari ini Engkau berikan bagi kami. Tidak ada satu balasan dari kami ya Bapa selain mengucapkan syukur, memberikan hidup ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan, kami mau renungkan firman. Pimpin kami, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin hati dan pikiran kami untuk kami boleh memahami, mengerti rahasia Tuhan dalam firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 5. Kita mulai baca dari ayat ke-5 sampai 9. Saudara-saudara, saya akan membacakannya kepada kita. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 9, firman Tuhan berbunyi. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman, dan berbahagialah kita yang akan melakukan firman-Nya dan merenungkannya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah masih ada harapan. Pernahkah kita suatu kali putus asa terhadap keadaan yang kita miliki? Saya yakin setiap orang, setiap kita yang sedang menonton renungan ini, mendengarkan renungan ini, pernah kita mengalami sebuah keputusasaan dalam kehidupan kita. Mungkinkah bagi yang muda-muda ya, pernah punya pacar lah istilahnya, namun pada akhirnya meninggalkannya. Atau mungkin kita yang orang tua, kita putus asa karena ternyata kita punya anak yang tidak serius di dalam belajar, yang menyia-nyiakan semua jerih payah kita sebagai orang tua. Atau mungkin kita putus asa, kita punya keluarga, kerabat yang pada akhirnya mengkhianati kita. Saudara-saudara, setiap orang pasti mengalami keputusasaan. Ketika kita putus asa, nampaknya itu tidak ada harapan. Bahkan orang sekalipun ketika memberikan saran kepada kita, kita tidak akan dengarkan lagi. Karena apa? Kita sudah terlalu hidup di dalam keputusasaan itu. Saudara-saudara, tidak hanya kita yang mengalami keputusasaan, tapi renungan di pagi hari ini memberitahukan kepada kita ternyata ada yang 38 tahun menderita sakit. Bahkan selama 30 tahun itu, ia hanya datang ke kolam di Bethesda ya, kolam Bethesda itu, yang hanya menginginkan kesembuhan bila ia sudah membasuh tubuhnya di kolam tersebut. Saudara-saudara, si bapak ini dia dalam Alkitab tidak dirincikan ya berapa usia si bapak ini ketika ia sakit. Tetapi Alkitab sudah merincikan seberapa lama ia mengalami yang namanya penyakit tersebut. Tentunya si bapak ini sudah hampir putus asa. Kenapa? Kita bisa melihat ketika Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
di ayat yang ke-7 ia spontan mengatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Bagaimana mungkin aku sembuh, bahasanya ini. Bagaimana mungkin aku sembuh, Tuhan? Bapak, kalau seandainya tidak ada orang yang mengangkat aku ke sana. Saudara-saudara, bagi orang yang belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, bagi mereka harapan itu tidak ada. Tetapi syukur kepada Tuhan, di mana pada saat itu si Bapak tersebut, dia tidak bertemu kepada manusia biasa, tapi dia bertemu kepada Allah yang hidup, itu Yesus Kristus. Ketika Yesus menawarkan kesembuhan, saudara-saudara, Yesus menawarkan kesembuhan. Artinya masih ada harapan bagi mereka yang sedang putus asa. Si Bapak ini sudah hampir putus asa, karena sudah 38 tahun yang menderita. Bahkan bisa jadi sudah berpuluh-puluhan kali ia berada di kolam itu. Ya, tapi tidak ada kesempatan dia untuk mendapatkan kesembuhan di sana. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus menawarkan kesembuhan kepada dia, dengan percaya, ia menerima harapan itu. Dengan spontan, ia menyampaikan keputusasaannya. Dan Allah Yesus memberikan harapan kepada dia. Dan Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalan. Saudara-saudara, saat tidak ada harapan, saat jalan sudah buntu, saat situasi sudah memang tidak ada lagi tempat untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar, satu kuncinya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Selama 30 tahun si Bapak tersebut tidak mendapatkan solusi apapun. Tapi pada hari itu ketika ia bertemu dengan Yesus, keputusasaannya berubah menjadi sebuah harapan terbesar. Yang 38 tahun ia menanti kesembuhan. Pada hari itu juga ketika bertemu dengan Yesus, Yesus memberikan harapan kepada dia, dan harapannya itu adalah bertemu dengan Yesus dan mengalami kesembuhan fisik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, si Bapak ini saja mengalami penderitaan selama 30 tahun. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bisa jadi Bapak ini sudah mendapatkan atau sudah berobat kemana-mana, tapi tak kunjung juga sembuh. Tapi pada hari itu ketika ia bertemu dengan Yesus, ia mendapatkan harapan. Saudara-saudara, betul ada kalanya kita putus asa. Betul bahwa kita seringkali mendapatkan kesulitan dalam hidup ini. Tapi saudara juga harus tahu, kita juga harus mengakui bahwa ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita meminta kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, masih ada harapan bagi orang yang mengandalkan kekuatan Yesus, kekuatan Tuhan. Maka di dalam Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pada hari itu, ia mengandalkan kata-kata Yesus. Ia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus tersebut. Alhasil, pada saat itu juga Alkitab mencatat, ketika Yesus berkata bangun, ia pun melakukannya. Dan betul-betul ia bangun dan berjalan. Saudara-saudara, percayalah bahwa hari ini, ketika kita beraktivitas, ketika kita mau menikmati hari ini, memasuki hari ini, Bapak Ibu, ingat ada harapan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita tinggal meresponi harapan yang Yesus berikan kepada kita. Kita tinggal mau datang kepada Yesus. Oleh karena itu, di dalam Alkitab dia berkata, Matius pasal 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui renungan di pagi hari ini, biarlah kita setiap orang yang sedang mengalami keputusasaan mengakui bahwa masih ada harapan di dalam Yesus. Mari belajar dari apa renungan di pagi hari ini. Ketika kita percaya kepada perkataan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka ada harapan bagi kita.
keputusasaan yang memenuhi hidup kita, yang merasuk dalam hidup kita, akan berubah menjadi sebuah sukacita yang abadi. Karena apa? Karena kita bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kita melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga kiranya memberikan harapan kepada kita, bagi kita yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Sebuah perenungan yang besar untuk kami setiap orang yang mendengar, menonton renungan ini. Bahwa ternyata masih ada harapan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akui bahwa kami sering putus asa ketika kami mendapatkan masalah. Kami goyah, kami khawatir. Semua itu karena kami lupa bahwa Yesus beserta dengan kami. Tapi ketika firman-Mu tersampaikan kepada kami di pagi hari, kami akhirnya menyadari bahwa masih ada harapan bagi orang yang mengandalkan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan firman. Teguhkan firman ini, materaikan menjadi sebuah pegangan besar dalam kehidupan kami, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa masih ada harapan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Bapa di surga, saya berdoa untuk setiap orang yang menonton video ini. Berkati pribadi mereka, keluarga mereka, pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka. Kasih Tuhan senantiasa menyertai segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga hamba berdoa untuk saudara-saudara, keluarga, setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kasih setia Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Ketika Engkau menawarkan kesembuhan bagi si Bapak yang dalam renungan hari ini, maka kami juga percaya bahwa tawaran tersebut, harapan itu akan dialami oleh mereka yang sedang sakit saat ini. Entah mereka yang sedang sakit karena gejala COVID, atau mungkin karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih anugerah Tuhan yang besar yang boleh kami terima. Kami bersyukur punya Yesus yang besar yang senantiasa perhatikan kami. Kiranya kami senantiasa tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Layakkanlah kami itu selalu berkenan kepadamu. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan. Berkati setiap pekerjaan kami, usaha yang akan kami kerjakan hari ini. Biarlah hidup kami memberikan harapan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan harapan. Dan biarlah kami senantiasa menunjukkan integritas kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas renungan di pagi hari ini. Kami sudah berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang menonton renungan di pagi hari ini. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan selamat beraktivitas, sampai jumpa di besok pagi di dalam channel saya, di dalam renungan pagi kembali. Kiranya kita semakin sehat dan kita dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Shalom.